Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya channel Vima Arif. Jangan lupa ya di subscribe. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Semoga kita semua diberi kesehatan ya, sehat, umur panjang, usia berkah ya, amin 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 amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang program hamil. Program hamil sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Nah, jadi dari pengalaman itu semoga bisa membantu teman-teman semuanya yang di luar sana yang dalam proses program hamil. Karena saya sungguh memiliki pengalaman program hamil itu yang benar-benar menguras tenaga, energi, biaya, waktu, dan kesabaran. Ya, oke, kita mulai. Jadi saya akan curhat sedikit lah ya tentang program hamil yang sudah saya lakukan. Saya dulu menikah itu di tahun 2014. Punya pengalaman buruk di tahun 2015 saat hamil anak pertama itu Allah belum memberikan kepercayaan sehingga saya mengalami keguguran. Oke, terus di tahun 2016 saya juga diberi amanah hamil, cuman masih belum diberi kepercayaan lagi. Jadi di tahun 2016 yang kedua kalinya saya mengalami keguguran. Kemudian yang ketiga, hamil ketiga, alhamdulillah di tahun 2017 Allah sudah memberikan saya kepercayaan. Di tahun 2017 saya hamil, 2018 saya melahirkan. Nah, bagaimana proses saya mulai dari pertama kali hamil sampai di tahun 2017 saya hamil yang ketiga. Nah, saya akan bercerita di sini sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan. Semoga membantu buat teman-teman semuanya yang sedang proses program hamil. Jadi saya menikah itu di tahun 2014 akhir, tepatnya di bulan Desember. Nah, kemudian di bulan September di tahun 2015 saya hamil. Waktu itu udah telat. Di tanggal 25 bulan 9 ya, 25 bulan 9 2015 saya waktu itu hamil. Terus USG ke dokter, udah ada penebalan. Ini nih yang ini ya teman-teman. Kebetulan saya menyimpan di kehamilan saya 2015 dan 2016. Ini yang di tahun 2015. Di sini udah kelihatan ada kantongnya nih, bulat. Kelihatan nggak ya? Nanti saya kasih fotonya satu gitu ya. Nih. Nah, ini tuh udah dinyatakan hamil sama dokter. Kebetulan waktu itu memang sudah positif 2. Nah, di tahun 2015 waktu itu saya keguguran. Dan di 2015 itu keguguran saya itu yang komplit. Jadi awalnya itu ngeflek dulu, itu ada 1 minggu, tapi yang masih ngeflek sedikit. Nah, 1 minggu setelah itu tiba-tiba fleknya jadi banyak. Pas jadi banyak, sempat dirawat di rumah sakit 3 harian. Di situ mungkin seperti lahiran normal pada umumnya ya.
Nah, abis itu di yang pas sakit banget itu seperti ya memang kayak ada yang keluar. Nah, abis itu udah nggak ada yang sakit. Nah, itu pas kejadian di malam. Nah, pas besoknya gitu ke polinya dokter untuk di USG. Di USG itu ternyata masih belum rezeki. Pas di USG ternyata sudah keguguran komplit, artinya udah keluar dari rahim. Jadi udah nggak ada di rahim lagi. Itu namanya keguguran komplit atau abortus komplit. Oke, itu yang di tahun 2015. Akhirnya waktu itu masih belum ngobrol gitu sama dokter. Maksudnya masih minumnya asam folat gitu aja. Nah, terus di tahun 2016 nih di tanggal 30 bulan 9. Nah, di tanggal 30 bulan 9 bulan 2016 saya hamil lagi. Itu untuk hamil yang kedua. Nah, di hamil kedua itu diagnosisnya dari dokter adalah kematian mudiga. Kematian mudiga itu jadi janinnya itu meninggal di dalam di usia kehamilan 9 minggu. Di sini ada nih. Waktu itu saya kontrolnya itu di rumah sakit di Jakarta Pusat. Nah, sama dokternya nggak ada denyut jantung janin. Nah, akhirnya dirujuk ke RSCM, digular di center RSCM. Nah, pas digular di center RSCM itu ternyata di USG lagi. Pas di USG lagi, memang di situ tidak ditemukannya aktivitas denyut jantung janin sesuai dengan kematian mudiga. Ingat banget itu waktunya di hari Jumat tanggal 30 September 2016 itu. Sedih. Nah, kemudian karena ini kematian mudiga, jadi mau nggak mau harus dikuret. Nah, setelah kuret, nah baru nih setelah itu disarankan sama dokternya untuk cek tukso sama kekentalan darah. Nah, pas dicek tukso sama kekentalan darah itu, alhamdulillah tuksonya itu aman, nggak ada masalah. Nah, yang ada masalah itu di kekentalan darahnya kan dicek PT, APTT, D-dimer kalau nggak salah waktu itu. Nah, yang di kekentalan darahnya aku itu agak kental tapi sedikit, nggak yang banyak gitu. Nah, jadi sama dokternya disaranin untuk minum pengencer darah kalau misalkan nanti hamil lagi. Oke, nah akhirnya pas waktu itu kita mulai setelah tahu permasalahannya di mana, akhirnya saya dan suami rutin minum asam folat dan vitamin E. Asam folatnya 1 kali 1 itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan tubuh kita ini memang asam folatnya 1 tablet udah cukup. Kalau misalkan lebih itu juga bakalan terbuang di dalam tubuh kita. Jadi untuk asam folatnya 1 kali 1 cukup, dan untuk vitamin E juga 1 kali 1. Nah, waktu itu suami saya juga minum yang untuk vitamin E nya saja, dan ditambahin sama dokter itu vitamin namanya Likoxi. Itu zaman dulu, mungkin sekarang juga masih ada mungkin ya Likoxi. Sehari diminum 1 kali 1. Karena suami saya itu memang benar-benar perokok aktif. Nah, habis itu di tahun 2017 alhamdulillah diberi kepercayaan hamil untuk yang ketiga kalinya. Nah, di yang pas hamil itu di trimester awal saya diresepin sama dokter itu penguat kandungan sama disuruh minum pengencer darah. Tapi saya lupa waktu itu dosisnya berapa.
saya rutin minum pengencer darahnya itu, kalau nggak salah waktu itu saya minumnya Ascardia. Nah itu teman-teman kalau misalkan mau pakai yang seperti Ascardia, terus atau pengencer darah yang lainnya, Aspilet misalkan, itu harus konsultasi dulu ke dokter. Nggak boleh asal langsung minum, karena semuanya itu disesuaikan dengan objektifnya, dalam arti disesuaikan dengan hasil laboratorium. Kalau ternyata hasil laboratoriumnya misal kekentalan darahnya misal sekian gitu, nanti juga akan ada lagi, ada yang berupa suntik di perut juga ada, terus ada yang minumnya berapa kali berapa itu juga ada. Nah jadi teman-teman kalau misalkan mau minum pengencer darah harus konsultasi dulu ke dokter, soalnya harus benar-benar dicek, nggak boleh asal-asalan. Terus alhamdulillah di tahun 2017 itu saya sudah hamil sesuai dengan ngikutin saran dari dokter. Selebihnya saya ngikutin ya kayak seperti biasa, misal hamil trimester pertama tambahannya itu aja, Ascardia sama penguat kandungan. Terus yang trimester kedua, trimester ketiga sama ya OSVDHA, kemudian ada Volamil Genio yang seperti itu. Oke. Begitu tadi sesi curhatan saya terkait dengan pengalaman program hamil, mulai dari hamil, abortus, dan obat apa aja yang diresepin sama dokter. Nah di video selanjutnya, nah jangan lupa nih subscribe dulu, jadi biar tidak ketinggalan bagaimana cara menentukan masa suburnya, kemudian minumnya seperti apa, vitaminnya itu diminum gimana. Nah jangan lupa subscribe dan nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.